Ledakan terdengar di Kiev usai Ukraina klaim tenggelamkan kapal Rusia. Ledakan keras terdengar di Kiev dan pertempuran berkecamuk di timur. Ledakan dan pertempuran itu terjadi setelah Ukraina mengklaim sebagai pihak yang menenggelamkan kapal Angkatan Laut Rusia di Laut Hitam. Dilansir dari Reuters pada hari Jumat 15 April, ledakan itu menjadi salah satu yang paling signifikan di ibu kota Ukraina sejak pasukan Rusia ditarik dari daerah itu awal bulan ini. Ukraina mengklaim telah menembak kapal penjelajah rudal Moskow dengan rudal anti kapal Neptunus. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan kapal era Soviet itu tenggelam pada Kamis 14 April saat ditarik ke pelabuhan menyusul kebakaran dan ledakan. Lebih dari 500 awak dievakuasi, namun Kemhan Rusia tidak mengakui adanya serangan terhadap kapal. Hilangnya kapal itu terjadi saat Angkatan Laut Rusia melanjutkan pemboman atas kota-kota Ukraina di Laut Hitam hampir 50 hari setelah menginvasi negara itu untuk membasmi apa yang disebutnya nasionalis sayap kanan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi penghormatan kepada para tentaranya, mereka yang menghentikan kemajuan konvoi peralatan militer Rusia yang tidak ada habisnya, mereka yang menunjukkan bahwa kapal Rusia dapat pergi sampai ke dasar. Tidak ada laporan kerusakan setelah ledakan keras yang dilaporkan di Kiev, Kherson di selatan, kota timur Kharkiv, dan kota Ivano-Frankivsk di barat. Angkatan bersenjata Ukraina mengatakan serangan Rusia di kota Popasna dan Rubizne, keduanya di utara kota pelabuhan Mariupol, telah berhasil dihalau dan sejumlah tank serta kendaraan lapis baja lainnya telah dihancurkan. Namun informasi itu tidak dapat diverifikasi secara independen oleh Reuters. Apapun penyebab tenggelamnya kapal Rusia itu merupakan kemunduran bagi Rusia dan dorongan besar bagi militer Ukraina. Angkatan Laut Rusia telah menembakkan rudal jelajah ke Ukraina dan kegiatan Laut Hitam sangat penting untuk mendukung operasi darat di selatan dan timur di mana Rusia berupaya merebut kendali penuh Mariupol. Amerika Serikat mengatakan tidak memiliki informasi yang cukup untuk menentukan apakah kapal Moskva terkena rudal. Tapi tentu saja dengan cara ini terungkap, ini merupakan pukulan besar bagi Rusia, kata penasihat keamanan nasional Jack Sullivan. Rusia mengaku operasi militer di Ukraina untuk akhiri tatanan dunia yang didominasi Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menjelaskan aksi militer di Rusia di Ukraina dimaksudkan untuk mengakhiri tatanan dunia yang didominasi Amerika Serikat. Washington telah mencari supremasi dengan memberlakukan aturan ad hoc, melanggar hukum internasional, kata dia dalam sebuah wawancara yang disiarkan oleh televisi Rusia. Dia mengacu pada upaya Amerika Serikat untuk memaksakan apa yang disebut mereka sebagai tatanan internasional berbasis aturan yang telah mendapat perlawanan keras dari Moskwa dan Cina. Operasi militer khusus kami dimaksudkan untuk mengakhiri ekspansi NATO yang tidak tahu malu dan dorongan tidak tahu malu menuju dominasi penuh oleh Amerika Serikat dan rakyat baratnya di panggung dunia, kata Lavrov pada saluran berita Russia 24 dilansir dari Russia Today. Dominasi ini dibangun di atas pelanggaran berat hukum internasional di bawah beberapa aturan yang sekarang sangat mereka sukai dan yang mereka buat berdasarkan kasus per kasus, tambah dia. Menurut Lavrov, Rusia termasuk di antara negara yang tidak akan tunduk pada kehendak Amerika Serikat. Rusia hanya akan menjadi bagian dari komunitas internasional yang setara dan tidak akan membiarkan negara barat mengabaikan masalah keamanan Rusia yang sah. Lavrov mengecam Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell karena muncul untuk mendorong lebih banyak pertempuran di Ukraina. Menurut dia, Borrell telah mengatakan bahwa konflik tersebut akan dimenangkan di medan perang saat dirinya mengumumkan lebih banyak bantuan militer ke Kiev pada Sabtu 9 April lalu. Lavrov menyebut pernyataan itu keterlaluan.
Ketika seorang kepala diplomatik mengatakan konflik tertentu hanya dapat diselesaikan melalui aksi militer, yaitu pasti sesuatu yang pribadi. Dia salah bicara atau berbicara tanpa berpikir, membuat pernyataan yang tidak diminta oleh siapapun, tapi itu komentar yang keterlaluan. Lavrov menilai peran Uni Eropa telah bergeser selama krisis keamanan di Ukraina. Menurut dia, Uni Eropa sebelumnya tidak bertindak sebagai organisasi militer yang berjuang secara kolektif melawan ancaman yang diciptakan. Lavrov mengatakan perubahan itu adalah hasil dari tekanan yang diberikan kepada anggota Uni Eropa oleh Amerika Serikat yang telah mendorongnya lebih dekat ke NATO. Erdogan tegaskan Turki tidak akan beri sanksi Rusia terkait invasi Ukraina. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan negaranya tidak akan bergabung dengan Amerika Serikat maupun Uni Eropa dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia terkait invasinya ke Ukraina. Erdogan menyatakan tidak bisa membiarkan rakyat Turki kedinginan tanpa pasokan gas Rusia. Seperti dilansir surat kabar Turki, Hurriyet Daily News dan kantor berita Rusia TASS News Agency, Sabtu, Erdogan menekankan bahwa Turki hanya akan bergabung dengan sanksi yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal sanksi, kita sedang mempelajari panduan tertentu dari PBB, tapi jangan lupakan bahwa kita tidak bisa mengesampingkan hubungan kita dengan Rusia, ucap Erdogan saat berbicara kepada wartawan Turki dalam penerbangan pulang dari pertemuan NATO di Brussels, Belgia. Dijelaskan Erdogan bahwa Turki mendapatkan separuh pasukan gas alam dari Rusia dan tengah bekerja sama dengan Rusia dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di negara tersebut. Anda tahu, saya telah menjelaskan ini sejak lama karena sekarang jika kita mengambil gas alam saja sekitar separuh gas alam yang kita gunakan berasal dari Rusia. Selain itu kita tengah membangun pembangkit listrik tenaga nuklir Akkuyu kita dengan Rusia. Kita tidak bisa mengabaikan itu ketika saya memberitahu ini kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa dia mengatakan saya benar, kita harus melindungi kerentanan ini, ujar Erdogan dalam pernyataannya. Pertama, saya tidak bisa membiarkan rakyat saya kedinginan saat musim dingin, dan kedua, saya tidak bisa sepenuhnya mematikan dan menghidupkan industri kita. Lebih lanjut, Erdogan juga menjelaskan bahwa Turki telah mengirimkan dan akan terus mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina. Kita telah mengirimkan 56 truk dengan bantuan kemanusiaan untuk Ukraina. Kami memasok mereka dengan makanan, pakaian, obat-obatan. Pengiriman akan meningkat, ucapnya.